semua, selamat datang di channel Strawberry Freaks. Channel ini sebenarnya saya bikin tuh untuk iseng-iseng, lagi menghadapi masa-masa PSBB nih seperti sekarang ini nih. Daripada nganggur nggak jelas, mendingan isi sesuatu yang bermanfaat aja. Nah, kali ini saya mau isi waktu saya itu dengan berkebun. Tapi saya bingung berkebun apa enaknya ya. Nah, berhubung tempat saya itu sangat kecil, mungkin teman-teman juga punya ada yang rumahnya nggak punya lahan yang luas. Jadi saya gunain ini tembok di pekarangan rumah saya nih. Ingat ya, sebelumnya udah harus dikoordinasikan dulu sama teman-teman semua, sama lingkungan di tempat teman-teman semua nih. Ya. Kemudian berkebun apa ya? Nah, karena lahannya nggak luas juga, jadi saya ambil pilihan itu ke strawberry. Jadi nih pilih itu adalah strawberry. Kenapa strawberry? Karena strawberry itu hanya butuh lahan yang tidak terlalu besar. Kita gunakan pot ini pun bisa. Kemudian umur tunggu panennya itu cuma sebentar. Jadi teman-teman tanam itu kira-kira hanya butuh 4 bulan dari bibit. Itu untuk sampai ke panen. Tapi untuk jenis-jenis yang bukan jenis-jenis yang musiman ya, tapi yang sepanjang tahun. Kemudian strawberry itu punya keuntungan berlipat, nggak hanya buahnya aja. Nah, lihat kan? Nih, bunga strawberry itu juga bagus untuk dilihat loh. Kemudian selain itu juga bibitnya itu nggak terlalu mahal, ya. Bibitnya nggak terlalu mahal. Itu. Nah, itulah kenapa saya memilih strawberry untuk saya tanam. Selanjutnya, kita udah pilih bibit ini strawberry nih. Kita mau pilih strawberry tanamnya. Nah, yang mesti kita pikirin kemudian adalah metode tanamnya. Strawberry itu bisa ditanam dengan banyak metode. Baik itu metode tanah konvensional, metode hidroponik murni, metode wick, Dutch, atau apa lagi ya? Itu sih. Tapi kalau yang pasti hidroponik itu ada NFT, DFT. Nah, untuk yang di tipe lahan seperti ini, karena saya menggunakan pot, jadi pilihannya itu adalah tipe konvensional tanah. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan metode konvensional tanah, berarti kita berpengaruh sama medianya. Nah, media itu sebelum sampai di media kita perlu bicarakan adalah wadah. Jadi wadahnya itu adalah tempat menyimpan media. Nah, biasanya itu ya pot kita bicaranya. Pot itu sendiri ada banyak macam. Ada dari drum, bekas drum atau bekas kaleng cat ataupun apapun, atau pot plastik seperti ini, atau menggunakan polybag. Itu semua tergantung sama pilihan kalian masing-masing. Tapi kalau saya menggunakannya adalah pot plastik. Nah, pot plastik yang saya gunakan itu adalah ukurannya, kalau untuk yang digantung seperti ini pakai pot vertikal nempel di tembok, ukurannya 12 x 10 x 12. Sedangkan untuk yang di bawah, nah seperti itu menggunakan pot ukuran 25 mm ya. Kemudian kita bicara medianya. Nah, media tanam adalah tempat bernaungnya si tanaman. Dia untuk meningkatkan dirinya di situ, untuk berdiri tegak dan juga untuk mendapatkan air serta nutrisi. Nutrisi yang didapatkan media itu bukan dari medianya, tapi dari bantuan dari kita melalui pupuk. Nah, media itu hanya membantu menyimpannya sementara. Nah, media itu ada banyak macam nih teman-teman. Kalau yang saya pakai ini campuran antara tanah, sekam bakar, kokopit, pasir, dan kohe. Nah, tapi saya pakai itu yang udah jadi, yang udah tinggal beli di tukang tanaman. Nah, kegunaannya masing-masing itu ada macam-macam nih. Tanah itu ya ada dua yang dipakai, ada tanah kebun, ada tanah
lempung atau tanah merah. Kemudian tanah itu seperti pada umumnya membantu menyimpan unsur hara juga ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah, teman-teman juga hati-hati untuk pemilihan tanah. Kalau tanah lempung atau tanah merah itu sifatnya itu adalah dia liat, jadi pH-nya rendah sehingga oksigen agak susah mengalir di sana. Jadi kalau tanaman ditanam di tanah lempung aja, kemungkinan besar akan kesulitan bernafas dan terjadi busuk akar. Kemudian kokopit. Nah, kokopit itu juga dari serbuk kelapa, dari serabut kelapa digiling. Nah, fungsinya itu dia hebat banget nih, menyimpan kelembapan dan air. Tapi di balik keunggulannya itu ada kelemahan. Sama pH-nya atau zat asamnya dia terlalu tinggi, jadi pH-nya tuh rendah. Terus juga rentan kutu akar. Itu. Kemudian sekam bakar. Nah, sekam tuh ada dua, ada yang dibakar sama yang enggak. Bedanya di mana ya? Bedanya cuma ketika dibakar, sekam itu akan menghasilkan karbon atau arang. Nah, itu lebih bagus untuk jadi media. Jadi lebih disarankan menggunakan sekam yang udah dibakar. Nah, sekam yang belum dibakar juga rentan terhadap jamur dan kutu juga sama. Nah, kemudian setelah itu saya menggunakan pasir. Kenapa pasir? Jadi pasir itu membantu media atau tanah itu tidak menggumpal, tidak mengikat. Itu yang pentingnya pasir. Jadi si pasir ini selain itu juga fungsinya tuh untuk sirkulasi air, memperlancar sirkulasi air di media itu sendiri. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Oke, setelah itu udah. Nah, kemudian juga kotoran hewan. Nah, ini yang menjadi perdebatan nih. Sebenarnya kotoran hewan itu juga bagus ya, itu sebagai pupuk. Nah, tapi juga kebanyakan orang jadi permasalahan sih belakangan ini. Karena apa? Banyak yang menggunakan kotoran hewan untuk di medianya, tapi belum difermentasi. Akhirnya jadi media itu panas dan akhirnya tanaman itu juga mati karena pengaruh dari fermentasi si kotoran hewan tadi. Selain itu juga di kotoran hewan yang belum difermentasi banyak ulat. Nah, itu ulat itu juga nggak bagus untuk tanaman. Ada yang bagus, ada yang nggak, jadi mesti dipilih-pilih. Nah, kemudian juga kotoran hewan itu menjadi perdebatan karena banyak orang yang menganggap belakangan ini menganggap pupuk-pupuk kimia ataupun produk-produk kimia itu berbahaya bagi kesehatan dan mereka tidak mau gunakan. Sebenarnya sih sama aja. Dasarnya juga kotoran hewan juga itu di ujung-ujungnya akan diurai dan menjadi unsur-unsur kimia juga. Bedanya hanya tahapannya. Kalau organik tahapannya lebih panjang dibandingin dengan pupuk kimia. Nah, itu kita bahasnya nanti sih. Jadi saat ini kita bahas sudah itu dulu. Pilihannya kita mau berkebun, kemudian tanaman yang kita pilih adalah stroberi. Nah, sistem yang saya pilih adalah konvensional tanamnya dalam pot plastik. Itu, dan media tanamnya saya pakai media tanam yang udah ada di pasaran, jadi tinggal beli aja. Soalnya saya tinggal di Jakarta. Jadi agak sedikit susah untuk ngaduk-ngaduk media. Terus kedua juga suhu di sini agak sedikit di luar kemauannya si strawberry kan maunya suhunya 18 sampai 24 derajat. Nah, di sini suhunya itu 27 sampai di 38 atau 39. Oke teman-teman, untuk di sini perkenalan kita cukup di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kenal ya.